Hai guys, kembali sama aku Himatun Nasihah. Nah, sebelum ke pembahasannya, aku ingin ngasih tahu kalian kalau aku sekarang semester 5, dimana inti dari perkuliahan itu mulainya di semester 5. Karena bakal banyak ada praktek dan juga banyak tugas. Jadi mohon pengertiannya kalau mulai minggu depan aku jarang update di YouTube. Kalau minggu kemarin itu sampai 3 kali seminggu update-nya, mungkin untuk minggu depan aku 1 minggu cuma 1 kali update. Mohon pengertiannya ya teman-teman, karena sebentar lagi aku udah mulai aktif kuliahnya tanggal 6 September. Doakan ya semoga lancar. Nah, di sini aku ingin share kalian ada 12 pekerjaan sampingan yang bisa menambah wawasan kalian dan ada mencari pengalaman kalian. Mumpung masih kuliah online dan masih banyak waktu luang kosong, karena kuliah online itu pasti banyak waktu kosongnya, kalian bisa manfaatkan untuk kerja sampingan. Selain mendapatkan gaji sebagai bonus, kalian bisa menambah wawasan dan juga pengalaman. Yang pertama yaitu menjadi penulis berbayar. Kalian bisa mengembangkan bakat kalian dengan bergabung dengan situs penulis berbayar, entah itu nulis cerpen, novel, ataupun artikel. Nah, dengan kalian ikut menjadi penulis yang berbayar, kalian bisa mengembangkan bakat dan juga kalian bisa mengukur kemampuan kalian seberapa gitu. Nah, situs berbayar, penulis berbayar itu ada banyak sekali. Di antaranya ada Webma, ada nulis.co.id, ada Getcraft, ada bahasa-bahasa.co, dan banyak lainnya. Tergantung kalian cocoknya ada di mana gitu. Yang kedua yaitu ada jasa pengetikan, karena sekarang itu sudah banyak banget anak SMA bahkan sudah punya laptop dan juga anak kuliah, jadi kalian bisa memanfaatkan laptop kalian untuk membuka jasa pengetikan, yaitu kerja sampingan. Apalagi anak SMA kan laptopnya belum banget dibutuhkan ya, banyak nganggurnya lah istilahnya gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan untuk membuka jasa pengetikan gitu, lumayan bisa menambah uang jajan. Atau pengen membeli sesuatu, kalian bisa nggak usah minta orang tua lagi gitu. Dan untuk yang maba, apalagi maba itu masih mahasiswa baru, jadi masih enjoy, masih nyantai, nggak banyak tugas, dan mata kuliahnya juga masih enak-enak, nggak bikin pusing. Jadi kalian memanfaatkan waktu kalian untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga yaitu jasa printing atau percetakan. Kalau ini buat yang punya alat print ya. Nah, manfaatkan alat print kalian untuk membuka jasa percetakan. Karena kalau dibuat pribadi dan sampai masih SMA atau masih kuliah itu eman banget, karena nggak setiap hari kan ya ngeprintnya, jadi kayak apa ya, eman gitu loh. Tintanya nanti kalau nggak dipakai itu tintanya kering, malah bikin rusak. Jadi mending kalian buat bisnis saja gitu. Keempat yaitu jasa desain. Nah, kalian bisa memanfaatkan laptop kalian untuk membuat desain nama, stiker, logo, undangan, dan lain-lainnya. Mungkin berawal dari iseng nih, kalian coba-coba membuat desain nama, stiker, atau undangan, terus kalian post di story WA ataupun di Instagram ataupun di Facebook. Nah, mungkin dari situ banyak yang lihat dan banyak yang tertarik dengan desain kalian. Kelima yaitu ngajar les privat nih bagi kalian anak SMA ataupun yang sedang kuliah. Yang masih SMA, mumpung kalian masih SMA jadi banyak waktu luangnya, kalian bisa memanfaatkan waktu luang kalian untuk mengajar les privat. Mungkin berawal dari keponakan dulu atau adik dulu, nanti dari omongan ke omongan pasti kan akan menyebar. Nah, nanti kalau ada tawaran kalian bisa nerima supaya kalian bisa belajar cara mengajar dengan yang baik. Kemudian kalau kalian sudah lulus SMA dan kalian yang masih kuliah, apalagi maba, itu banyak waktu luangnya, masih kuliah online di rumah, kalian manfaatkan untuk kayak belajar dan ngajar les privat. Nah, dengan itu kalian bisa tahu bagaimana cara mengajar dengan yang baik, kemudian punya pengalaman yang banyak. Terus kalian kembali ke kota dan ada tawaran untuk ngajar les, kalian nggak usah ragu lagi, nggak usah takut lagi, karena kalian juga punya pengalaman gitu. Keenam yaitu jualan pulsa, tapi ini aku nggak saranin. Kenapa? Karena biasanya kalau jualan pulsa itu pasti banyak yang ngutang daripada membayar langsung, dan itu kenyataan. Karena dulu waktu di Surabaya itu aku sempat mau jualan pulsa karena aku punya sepupu di desa yang jualan pulsa, nanti aku mau minta diajarin gitu. Tapi banyak saran dari sepupu aku, karena kalau jualan pulsa itu pasti
bakal nggak dibayar langsung, bakal banyak yang utang daripada bayar langsungnya gitu. Dan ini aku nggak nyaranin untuk kalian. Terserah kalian saja deh, kalau kalian mau mencoba silahkan. Yang ketujuh yaitu fotografer. Nah, ini buat kalian yang punya kamera, kalian bisa manfaatkan kamera kalian untuk menambah skill kalian, itu dengan menjadi fotografer gitu. Selain mendapatkan gaji sebagai hadiah, kalian bisa juga mengasah skill kalian dalam berfotografer. Nggak harus punya kamera kok, kan sekarang itu banyak HP yang sudah canggih-canggih, apalagi sekarang tuh banyak aplikasi mengedit, jadi kalian juga bisa dengan hanya mengandalkan HP, kalian bisa menjadi fotografer. Yang ke-8 yaitu kerja part-time. Kalian bisa kerja part-time di kafe-kafe, ataupun di restoran, ataupun kerja part-time jaga toko kayak pimpinan gitu. Karena di kota, apalagi di wilayah perkuliahan, di wilayah kampus itu pasti banyak banget kayak toko-toko yang pimpinan ataupun yang fotokopian, itu pasti banyak banget. Nah, kalian bisa kerja di situ sembari kuliah, kalian bisa nyambi kerja nunggu toko, nunggu pimpinan gitu. Tapi nggak enaknya kerja part time yang kayak di kafe ataupun di restoran, itu ada shiftnya, dan kerjanya itu berapa jam ya? Setahuku itu 1 hari 5 jam. Apalagi kalau shift malam itu kan sampai jam 12 kadang itu. Jadi saran aku, kalau kalian ingin kerja part time, sesuai dengan jadwal kuliah kalian yang kosong. Biasanya di Sabtu Minggu itu untuk negeri, kampus negeri itu Sabtu Minggu libur, tapi untuk swasta cuma seminggu tok yang libur. Yang ke-9 yaitu jualan online, karena sekarang apapun itu serba online. Mungkin kalian berawal dari jualan kunci rambut, jepitan rambut, yang sederhana saja, atau kalian kalau punya jiwa kreativitas, kalian bisa mengolah, membuat masker dari kain-kain atau baju kalian yang nggak kepakai, atau jilbab kalian yang nggak kepakai, kalian jahit, bikin kreativitas menjadi masker, ataupun membuat pita dari baju kalian yang nggak kepakai gitu. Ataupun kalian yang punya jiwa memasak, nah kalian bisa membuat keripik singkong, atau membuat keripik kaca, atau membuat cemilan yang lain-lainnya dengan jualan online gitu. Yang ke-9 yaitu ada, kalau kalian punya bakat menggambar atau melukis, kalian bisa berbisnis, yaitu dengan melukis dengan bakat kalian. Selain mendapatkan gaji, kalian bisa mengasah skill kalian. Nah, aku juga punya bakat menggambar, tapi belum sampai yang terlihat nyata gitu loh. Aku tuh pengen gambar Rose Blackpink, tapi belum terlihat mirip banget sama Rose Blackpink. Atau kalian yang pandai membuat hot kaligrafi, kalian bisa membuat hot kaligrafi di kaca. Itu mahal banget itu. Di desaku tuh 190. Dan aku tuh masih belum bisa kalau membuat sketsa wajah orang untuk terlihat nyata. Tapi aku masih mencoba. Ini aku mau menggambar Lisa Blackpink, tapi malah mirip sama Michelle Zudit. Dan aku masih terus belajar sampai bisa terlihat nyata. Mungkin dengan bakatku aku bisa bisnis gitu, dan bisa mengasah bakatku lagi. Semangat! Karena berjualan atau berbisnis dengan hobi itu enak, enjoy, nggak tertekan gitu. Ke-10, ini bagi cowok-cowok, khusus cowok, kalian bisa kerja sampingan yaitu Gojek. Karena apalagi di kota itu banyak banget mahasiswa yang cowok-cowok itu kerja sampingnya itu Gojek, karena cepet dapat uangnya gitu loh, langsung. Dan teman-temanku itu juga banyak yang cowok-cowok Gojek gitu. Jadi jangan malu ya. Dan kalian juga bisa untuk cowok-cowok kerja menjadi marbot masjid tuh. Karena banyak juga sih mas-mas pondokku yang boyong karena kerja jadi marbot masjid. Yang terakhir yaitu menjadi YouTuber. Kalau kalian punya skill dalam menyanyi atau kreativitas, kalian bisa upload ke YouTube.
Kalian bisa mengcover lagu-lagu India, lagu pop, lagu Korea, ataupun lagu yang lainnya. Ataupun kalian bisa cover selawatan. Nah, kalian bisa upload ke YouTube. Tapi ini nggak aku saranin ya, karena nge-YouTube itu butuh waktu lama supaya disetujui atau dimonetasi sama YouTube. Karena disetujui sama YouTube itu harus mencapai persyaratan YouTube. Nah, persyaratan YouTube itu harus sampai 1000 subscriber dan juga harus sampai 4000 jam tonton. Nah, aku ini nge-YouTube udah 6 bulan atau 5 bulan kalau nggak salah, itu belum juga disetujui. Jadi selama ini itu aku belum pernah mendapatkan gaji, teman-teman, karena subscriberku itu baru 229 dan jam tontonku itu baru 400-an. Jadi masih kurang banyak banget, masih kurang 800 subscriber, masih kurang 3600 jam tonton, masih banyak banget. Nah, buat kalian yang nonton video ini, please tolong subscribe channel YouTube aku ya, biar aku segera dimonetasi sama YouTube. Nah, itu aja dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ingin tanya-tanya, kalian silahkan terus kolom di komentar atau kalian bisa DM ke Instagram aku. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf kalau aku ada salah. Sampai jumpa, bye.